Setelah menang tipis dari Crystal Palace di Selhurst Park hari Sabtu kemarin, Liverpool memasuki international break dengan posisi pertama di Liga Inggris. Dengan 6 kemenangan dan 1 kekalahan, 13 gol dan 2 kebobolan, dan total 18 poin, ini merupakan start terbaik Liverpool di Liga Inggris sejak musim 2019-2020. Welcome back to Onside, dan di video hari ini kita bakal ngulas, bakal diskusi, bakal nganalisa tentang pertandingan Crystal Palace dengan Liverpool. Nah, sebelum masuk ke videonya, tahu nggak sih kalau misalkan lebih dari 90% dari kalian yang nonton video ini itu belum subscribe ke channel gue. Dan goal gue sampai di akhir tahun adalah untuk dapat 5.000 subscriber. Jadi kalau misalkan lu suka sama kontennya, terus lu mau gue untuk terus bikin konten-konten baru, jangan lupa untuk pencet tombol merah itu. Nah, balik lagi ke diskusi pertandingannya nih. Liverpool kan berhasil menang tipis 0-1 lawan Crystal Palace di kandangnya mereka sendiri. Nah, sebenarnya permainan ini tuh, walaupun emang menangnya ya cuma menang tipis 1 gol doang, tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa dibahas dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang bisa kita diskusiin dan ngelihat kira-kira Liverpool bakal kayak gimana sih ke depannya. Beberapa hal menarik yang mau gue bahas di video ini adalah cara Liverpool memulai sebuah pertandingan, pertarungan antara Curtis Jones dan Szoboszlai, pilihan berat untuk posisi sayap kiri, perbedaan build-up Arne Slot dengan Jurgen Klopp, penampilan baik Tsimikas, dan kemampuan game management dari Arne Slot. Jadi kalau misalkan lo penasaran, gue bakal ngomongin apa aja di poin-poin ini, jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai. Sama kayak pertandingan lawan Wolves, Liverpool tuh memulai pertandingan ini dengan agak lambat ya, dan ini juga sebenarnya udah terlihat di awal musim gitu ketika mereka lawan Ipswich. Cuman bedanya di pertandingan ini Liverpool benar-benar hampir kebobolan. Kalau kita lihat dari replay yang ditunjukkan di sini, setelah Gravenberch kehilangan bola, rasanya pemain Liverpool tuh kayak pada belum bangun gitu. Agak slow pergerakannya. Menurut gue positioning Tsimikas di sini tuh nggak jelek, tapi reaction time dia yang terlalu lambat dan ngebolehin Sarr untuk lewatin dia sehingga bisa masuk ke arah kotak penalti di mana dia bisa kasih low cross untuk Eddie Nketiah mencetak gol. Gol ini emang akhirnya dianulir karena offside ya. Cuman yang mau gue puji di sini adalah awareness dan decision making dari Konate. Kalau kita fokus ke Konate di cuplikan ini, saat Nketiah masuk menerobos, dia tuh sempat ngehentiin pergerakannya untuk masukin Nketiah ke posisi offside. Decision yang menurut gue tuh bagus banget. Menurut gue fase-fase awal Liverpool tuh masih perlu dimatengin lagi ya. Kita nggak bisa memulai setiap pertandingan tuh dengan kayak agak kendor gitu. Emang sih sampai saat ini Liverpool belum pernah kebobolan di babak pertama selama di Liga Inggris ya. Tapi kayaknya ini tinggal nunggu waktu aja kalau misalkan Liverpool terus-terusan kasih kesempatan bagi musuh di menit-menit awal. Ada 3 hal yang berubah dari lineup Liverpool ya di game ini. Gakpo masuk sebagai starter di posisi left wing, Jones masuk sebagai number 8 atau 10, sementara Tsimikas masuk sebagai left back. Di build up menuju gol pembuka dan satu-satunya gol di pertandingan ini, mulai kelihatan kalau Slot tuh bener-bener udah mengimplementasikan approach-nya dia sendiri ke tim Liverpool ini. Kontrol dari tim Liverpool tuh bagus banget, kesabarannya bagus banget untuk nunggu momen yang tepat. Kayak mentalitas di bawah Jurgen Klopp dulu mungkin kalau di posisi ini, ngelihat space yang terbuka karena Gakpo masuk ke dalam, kemungkinan besar Tsimikas akan memberikan bola ke area yang terbilang cukup sempit ini, di mana nanti dia akan langsung cepet di close down. Dan di sini juga posisi para penyerang Liverpool tuh baru aja dapat overturn, jadi pada belum ada di posisi-posisi yang optimal gitu. Instead, di sini Liverpool memilih untuk lebih sabar lagi mengolah bola dan mencari kesempatan yang lebih gede. Selang beberapa detik, barulah kesempatan itu terbuka, dan umpan terobosan dari Tsimikas ke Gakpo ini emang bagus banget ya. Dan di sini insting Gakpo juga menunjukkan kalau emang posisi terbaik dia adalah sebagai winger. Nggak perlu sentuhan tambahan dari Gakpo untuk kasih langsung low cross ke area yang berbahaya. Satu hal yang menunjukkan kenapa sampai saat ini Jota itu masih superior ketimbang Nunes adalah kemampuan Jota untuk jadi kecil-kecil cabai rawit. Di posisi ini tuh harusnya dia nggak bisa ngalahin Calobah ya. Apalagi bisa ngelepasin tembakan, dan apalagi bisa ngehasilin sebuah gol. Kombinasi tenacity dan composure ini tuh yang bikin Jota kunci banget di tim Liverpool musim ini. Approach baru ini pastinya butuh pembiasaan ya dari fans Liverpool, termasuk gue. Karena kan kayak musim lalu di bawah Jurgen Klopp, kita mungkin udah terbiasa dengan heavy metal football gitu selama bertahun-tahun. Dimana itu memakai pressing yang tinggi, backline yang tinggi, selalu agresif dengan mentalitas yang menyerang. Sementara di bawah Arne Slot, mereka itu lebih situasional. Kadang mereka bisa high press, kadang bisa mid block, kadang bisa low block, kadang bisa agresif menyerang terus, kadang bisa counter attack, bisa bermain dengan slow build up. Jadi bervariasi banget emang. Dan approach ini tuh gue sebenarnya suka banget kan, tim Liverpool tuh jadi terlihat lebih fresh, lebih mengkilap lah gitu.
Dan ini tuh bukan berarti kalau Liverpool tuh mainnya ngebosenin ya. Kayak gue ambil kesempatan waktu Jota terima bola dari Gravenberch di kotak penalti, yang bisa dibilang ya di sini finishing Jota jelek sih emang. Tapi bukan itu yang mau gue highlight. Bisa dilihat dari klip ini kalau Liverpool tuh banyak masukin pemain ke area kotak penalti. Ada 4 pemain di sini dan bahkan bisa dibilang Tsimikas juga berada di posisi yang bagus dan berbahaya. Ini nunjukin kalau Liverpool itu tetap bermain menyerang, tapi cara mereka menyerangnya itu yang berbeda. Dan lagi di sini juga Gravenberch tampil baik ya. One-two di area yang sempit sama Salah, terus berhasil nerobos masuk dan kasih umpan yang enak banget buat Jota. Terlepas dari beberapa chance yang Crystal Palace dapat di match ini, menurut gua Liverpool bermain cukup solid secara defensif kok. Terutama Alisson yang berhasil ngehadang tembakan-tembakan Eze, Nketiah, dan juga Sar. Dan sayangnya Alisson emang nggak bisa main full 90 menit ya, karena di menit 79 dia digantikan oleh Vítězslav Jaros karena cedera hamstring. Sebenarnya di pertandingan ini tuh Liverpool bisa cetak lebih banyak gol ya. Mereka ciptakan 4 big chance dengan 3 big chances miss. Expected goalsnya Liverpool tuh juga ada di 1,39 dengan total 16 shot. Liverpool juga di match ini tampil dominan dengan 68% possession dan total 642 pass, 2 kali lipat lebih banyak daripada Crystal Palace. Menurut gue ini masalah di finishing aja sih, suatu kondisi dan situasi yang mirip kayak waktu pertandingan lawan Wolves lah. Cody Gakpo tampil gemilang di match ini dan pastinya bakal bikin Arne Slot pusing nih, milih left wing yang tepat untuk Liverpool. Ada Cody Gakpo, ada Luis Diaz, di mana dua-duanya sebenarnya udah bermain sangat baik musim ini. Dan gue tuh ngomongin Gakpo nggak cuma ngelihat dari asisnya aja ya, walaupun emang asisnya cantik gitu. Tapi gue ngelihat dari impact yang dia bawa. Penyerangan tuh kebanyakan datang dari sisi kiri, dia juga tajam banget passingnya, bisa dribble dengan baik. Jadi overall gue cukup terpukau sih sama Gakpo di match ini. Dan ancaman Gakpo ini juga terlihat dari 5 chance yang dia ciptakan di match ini, dengan 4 touch di box musuh, 2 successful dribble, dan 4 pass ke final third. Sekali lagi gue bakal bilang kalau gue suka banget sama asisnya Gakpo di pertandingan ini. Insting dia sebagai winger tuh bagus, bisa langsung kasih bola masuk. Karena kalau di skenario itu dia ngambil 1 atau 2 touch lagi, gue yakin itu nggak akan jadi gol, karena terlalu banyak pemain Crystal Palace di situ. Jadi keputusan dia untuk gerakin bola dengan cepat dan bikin musuh kaget dan punya sedikit waktu untuk bereaksi itu krusial banget kemarin. Di sisi kiri nggak cuma Gakpo aja yang mainnya bagus ya, Tsimikas juga menurut gue memberikan penampilan yang baik. Penampilan defensif yang cukup solid ditambah dengan ancaman menyerang yang juga berkualitas. Secara defensif, gue bener-bener nggak ngelihat ada kesalahan yang dilakukan dan menurut gue ini jadi area positif yang perlu kita lihat. Kalau secara menyerang kan kita udah tahu nih seberapa berbahayanya Tsimikas, emang dari dulu bagus gitu dia. Tapi kan secara defensif selalu menjadi tanda tanya. Dan di match ini gue puas banget dengan penampilan Tsimikas. Dia dapat 1 interception, 4 clearance, dan 4 recovery. Ditambah dengan 4 duels won, 4 accurate long ball, 9 pass ke final third, dan 97 touch. Cuma Van Dijk aja yang punya touch lebih banyak. Dan ini nunjukin kalau emang influence dia itu gede banget di pertandingan ini. Kalau lu bilang di awal musim bahwa Liverpool setelah 7 pertandingan di EPL baru akan kebobolan 2 kali aja, gue akan bilang kalau misalkan lu nggak realistis sih. Karena ini kan sebuah manajer baru yang datang ke liga baru, ditambah lagi kita nggak beli defender baru juga, dan kita juga nggak beli holding midfielder baru. Area-area yang musim panas kemarin, gue bilang adalah area yang perlu difokusin oleh Liverpool. Walaupun emang track record-nya Arne Slot selama defensif selalu bagus ya. Kayak musim lalu di Feyenoord dia itu cuma kebobolan 26 gol, kedua paling sedikit di liga. Dan di musim sebelumnya cuma kebobolan 30 gol, paling sedikit di liga. Nah ngomongin soal pertahanan, di match ini lagi-lagi duo center back Liverpool tampil dengan baik. Tapi pemain yang gue mau bahas di sini adalah Ibo Konate, yang semacam jadi unsung hero di tim Liverpool ini. Sejak menggantikan Kwanzaa di match pertama, Konate benar-benar udah ngecap dirinya sebagai starting center back di tim Liverpool ini. Kita kan tahu kalau Konate ini emang mesin defensif ya. Di match ini dia dapat 2 tackle, 6 clearance, 1 recovery, dan memenangkan 7 duel. Aspek ball playing Konate juga udah berkembang banget di bawah Arne Slot. Di game ini dia punya 67 touch dengan 97% pass accuracy, 3 accurate long ball, dan 4 pass ke final third. Dengan tren yang banyak masuk ke area midfield di game ini atau masuk ke area wing, Konate benar-benar bisa nge-cover sisi kanan itu dengan sangat baik. Dan hal yang perlu gue mention lagi di sini adalah decision makingnya Konate ya di menit-menit awal untuk bikin Nketiah terjebak offside. Ini tuh tanda seorang defender yang nggak cuma ngandalin fisik dan tackle aja, tapi dia juga punya match IQ dan awareness yang tinggi. Minggu lalu kan gue udah ngomongin tentang Szoboszlai ya, bagaimana gue ngerasa dia nggak perform dengan jelek, tapi dia nggak spektakuler juga gitu.
Dan kayaknya dari video ini Arne Slot tuh ngedengerin gua dan dia buat sebuah perubahan di match ini dengan memainkan Curtis Jones. Tapi ya kita tau lah kenapa Arne Slot nggak mainin Szoboszlai ya. Dia bermain 86 menit lawan Bolonya 3 hari sebelumnya. Ditambah lagi di international break ini kan ada Nations League, di mana Hungaria akan bermain lawan Belanda dan juga Bosnia. Jadi ya kemungkinan besar Dom itu bakal main di kedua pertandingan itu. Jadi sebenarnya keputusan ini make sense sih. Tapi di pertandingan ini menurut gue Jones bermainnya cukup baik ya. Dari dulu kan emang terkenal kalau misalkan Jones itu sebuah press machine yang baik. Dan di pertandingan ini itu benar-benar berguna banget. Tapi nggak cuma itu, passing dan dribblingnya Jones itu juga bagus di match ini. Bahkan mungkin gue bisa bilang kalau dari apa yang ditampilkan Szoboszlai selama ini, gue ngerasa Jones di match ini tampil dengan lebih baik dibandingkan Szoboszlai. Gue nggak bilang kalau misalkan, wah Jones tuh jago banget, Szoboszlai tuh jelek banget. Ya nggak gitu juga ya, nggak sejauh itu kok gapnya. Tapi gue tetap ngerasa kalau misalkan Jones itu bermain dengan lebih baik. Gue ngerasa kalau Jones nih bawa sesuatu yang berbeda ke tim Liverpool ini, yaitu kontrol. Gue ngerasa dia punya chemistry yang lebih baik dan dia lebih efektif aja ketika memainkan bola atau ketika melakukan dribble. Sesuatu yang gue ngerasa kurang banget di Szoboszlai musim ini. Di pertandingan ini, Curtis Jones menciptakan 2 chance, memiliki 98% pass accuracy, 1 kali dribble, dan melakukan 3 pass ke final third. Secara defensif juga Jones kelihatan solid dengan 2 clearance, 4 recovery, dan menangin 6 duel. Ini bakal jadi bahan pertimbangan Arne Slot sih ke depannya. Szoboszlai kan pastinya tetap punya kemampuan ball carry yang lebih baik, kemampuan dribbling yang juga lebih baik. Tapi Curtis Jones menawarkan kontrol dan akurasi yang lebih baik, yang menurut gue cocok untuk mengurung musuh dan menjaga possession, atau seenggaknya itulah yang terlihat di match ini. Hal terakhir yang mau gue apresiasi adalah game management dari Arne Slot. Kita kan tahu kalau misalkan Jurgen Klopp kelemahan terbesarnya adalah game management. Dan walaupun Liverpool emang cuma menang tipis, gue ngerasa di match ini kita bisa ngelihat bagaimana Arne Slot itu bisa nge-manage timnya untuk memenangkan sebuah pertandingan. Ngejaga skor tetap 1-0 sampai ke menit 90. Formasi Liverpool di pertandingan ini lebih flat ya dibandingkan sebelum-sebelumnya, lebih mirip 4-3-3. Dan gue rasa ini juga karena Palace bertahan dengan formasi 5-2-3. Punya 3 midfielder sejajar itu bakal bisa bikin mereka ngalahin pivot. Ditambah lagi dengan fullback Liverpool yang bermain cukup tinggi. Strategi ini tuh nggak cuman untuk Liverpool ciptakan peluang aja, tapi sekaligus ini tuh untuk ngunci Crystal Palace. Ketika Palace mendapatkan recovery, short option mereka ditutup dengan para attackers, sementara opsi mereka di depan kalah jumlah dengan pemain Liverpool. Alhasil mereka kebanyakan main short dan ini ngebuka kesempatan bagi Liverpool untuk melakukan pressing. Ini juga didukung dengan keputusan untuk masukin Szoboszlai ketimbang Endo untuk gantiin McAllister ya. Karena Arne Slot mau ngejaga kemampuan Liverpool untuk punya midfield yang flat, yang bisa kombinasi dengan para winger dan fullback untuk melakukan overload di area-area sayap. Satu hal lagi yang gue suka banget dari pertandingan ini adalah keputusan Arne Slot untuk menggantikan Salah dengan Diaz. Coba bayangin aja kalau misalkan dulu zamannya Jurgen Klopp, udah pasti yang diganti adalah Gakpo. Menurut gue ini sebuah langkah yang bagus dan positif sih dari Arne Slot. Dia menunjukkan kalau misalkan dia nggak takut untuk melakukan keputusan-keputusan seperti ini terhadap pemain bintang Liverpool. Dan karena emang menurut gue Salah tuh nggak begitu banyak berkontribusi di match ini. Ditambah lagi dengan Gakpo yang sudah bermain bagus dan juga Diaz yang lagi in form, kayaknya ini sebuah keputusan yang make sense. Menurut gue pertandingan ini berhasil ngegambarin sih Arne Slot tuh manajer yang kayak gimana dan Liverpool itu akan menjadi tim yang seperti apa di bawah asuhannya dia. Filosofi dan identitasnya dia yang fleksibel juga kelihatan banget di sini. Musim memang masih panjang sih, Manchester City juga belum panas. Tapi gue rasa Liverpool udah punya pondasi yang kuat untuk musim ini, apalagi nanti di Januari kalau misalkan mereka mendatangkan pemain-pemain baru. Hampir semua pemain Liverpool sampai saat ini gue ngerasa udah beradaptasi dengan baik juga terhadap pelatihan dari Arne Slot gitu. Suatu hal yang gue nggak yakin atau gue nggak nyangka kalau akan semulus ini. Jadi kudos untuk Arne Slot. Dan itulah pembahasan gue untuk match Crystal Palace lawan Liverpool ya. Dan berhubung minggu ini itu ada international break, jadinya kayak untuk minggu depan gue bakal ngeluarin satu video di mana gue nge-react ke komentar-komentar kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau komentar kalian gue bahas, bisa bantu kasih komentar di video ini. Itu aja untuk hari ini, jangan lupa like dan subscribe, and see you on the next episode.